Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Husni MPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Nurdiatul Fajri SPD. Dan saya sendiri, Suher SPD, CGP Angkatan 7, Kota Mataram. Hari ini saya bersama rekan saya. Nama saya Nur Hidayah, sebagai guru kelas 1 SDN 1 Kampanan. Hari ini kami akan melakukan praktik kucing untuk supervisi tahap pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bapak. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada kesibukan? Alhamdulillah hari ini sudah free kegiatan pembelajaran. Baik, hari ini saya ada kegiatan untuk praktik kucing untuk supervisi, di mana praktik ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan pra-observasi. Kemudian yang kedua adalah tahapan observasi. Dan yang ketiga tahapan pasca observasi. Baik, kali ini kita akan bersama melakukan praktik kucing tahap pra-observasi. Adapun tujuan pelaksanaan praktik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi akademik dan juga pembelajaran yang ibu guru nanti akan laksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini untuk kegiatan diskusi kita ya. Jadi kita bisa santai terkait praktik kucing ini. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya. Semoga bisa membantu ibu guru dan saya untuk kita terus belajar, terutama dalam meningkatkan kompetensi. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu harapan ibu guru untuk diskusi siang kita hari ini. Baik, ini menarik sekali Bapak mengenai kegiatan Bapak ini untuk bagi saya juga sebagai seorang pendidik yang sekarang sedang belajar untuk menjadi seorang pendidik yang menjadi lebih baik lagi. Adapun harapan yang tentunya diinginkan oleh seluruh pendidik di seluruh Indonesia ini, tentunya untuk meningkatkan kompetensi setiap guru tersebut, kemudian berbagi cerita mengenai strategi apa dan pembelajaran yang harus kita lakukan, yang dimana dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Iya, luar biasa ya. Nah, karena kegiatan ini memang bermaksud yang seperti itu ya, kita kembali ke pembelajaran yang akan ibu guru akan laksanakan. Ini materinya yang akan diajarkan itu untuk ke depan. Baik, mengenai untuk materi, kebetulan saya memegang kelas rendah, yaitu kelas 1. Ada materi yang cukup menarik di sini Bapak, yaitu materi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Namun penjumlahan dan pengurangan ini dalam bentuk cerita, Pak. Di sini materi itu penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk cerita. Luar biasa ya, materinya tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk cerita. Iya. Nah, dalam materi ini tentu ada tujuan ya. Tentu. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini apa itu? Baik, Bapak, mengenai tujuan pembelajaran ini, tentunya di pembelajaran ini kita dapat menemukan angka dan huruf. Di situ ada numerasi dan literasi. Di situ ada numerasi dan literasi, di mana perlu kita ketahui bahwa anak-anak kelas rendah ini mengenai calistumnya di sini harus banyak pengulangan, di mana ada masa transisi dari TK ke SD. Jadi kita harus banyak memberi latihan-latihan mengenai
literasi dan numerasinya, terutama di literasi. Jadi agar lebih menarik lagi literasinya tersebut, saya mau membawa numerasi juga ke dalam literasi itu agar tercapainya tujuan pelajaran yang akan saya capai dalam materi tersebut. Menarik sekali Bu Guru, di mana kita tahu ya bahwa ada transisi seperti yang Guru tadi sampaikan dari TK ke SD, di mana ada adaptasi terutama untuk literasi dan numerasinya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentunya sudah ada dipersiapkan nih untuk pembelajarannya. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Kalau untuk mempersiapkan pembelajaran, tentu dari segi administrasinya yang harus kita lengkapi Bapak, seperti pendukung-pendukung dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya seperti perangkat pembelajarannya seperti yang kita kenal biasa LPP Bapak ya. Kemudian tentunya yang sangat-sangat menunjang dari kelas rendah itu tentunya media yang menarik Bapak, yang dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran seperti itu, agar pembelajarannya tidak bosan. Iya, bagus sekali ya. Jadi ibu guru pertama akan menyiapkan perangkat pembelajaran, terus media yang menarik ini bagus sekali nih. Akan menyediakan media yang menarik ya. Kemudian strategi yang mungkin akan digunakan dari persiapan yang sudah ada perangkat, ada media, strategi yang akan ibu guru gunakan seperti apa? Strategi dari yang pernah saya lakukan selama ini Bapak, mengenai strategi dalam kegiatan pembelajaran khususnya di numerasi dan literasi yang ketika kita menggabungkan keduanya ini, tentunya saya menggunakan strategi atau cara saya bagaimana cara siswa saya itu lebih menarik lagi, lebih terpampang lagi untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya suka bercerita Bapak, bercerita kemudian mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut, agar siswa itu tidak terlalu jauh berimajinasinya seperti itu. Jadi dia merasakan belajarnya itu seperti dia dalam kehidupan nyatanya, seperti di rumah, seperti itu. Menarik ya. Dalam strategi yang ibu guru akan gunakan itu, ibu guru akan bercerita, kemudian mengkaitkan kehidupan mereka supaya pembelajarannya tentu lebih kontekstual ya. Betul, kontekstual. Nah, untuk media yang menarik ini kira-kira dalam strategi ini akan dimanfaatkan seperti apa? Media yang saya gunakan ya, dalam strategi tersebut. Ya. Baik Bapak. Kemudian untuk dalam strategi ini tentu kita memerlukan media yang dapat menunjang kembali kegiatan pembelajaran kita. Tentunya untuk agar lebih terlihat kontekstual atau nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari segi soal cerita Bapak. Kemudian cerita yang biasa mungkin tidak asing lagi kita dengar, bahwa ada cerita seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membeli sesuatu ke toko, contoh membeli telur. Nah, di situ saya akan menggunakan mungkin bantuan media telur-teluran, telur mainan yang bisa saya tampilkan di depan kelas. Tetapi walaupun itu bukan telur asli ternyata, mungkin saya bisa menggunakan duplikatnya seperti telur dari bahan plastik ya Pak. Ada itu telur, nanti itu akan saya peragakan di kelas. Bagaimana sih caranya dalam bentuk cerita, kemudian kita bisa masukkan dalam matematika seperti itu. Wah, bagus sekali nih Bu Guru. Nah, terus untuk media yang akan digunakan semaksimal tadi ya, saya melihat media ini begitu bagus, excited untuk siswa-siswa yang memang di kelas rendah ini mempunyai keberagaman, begitu ya? Betul. Dari masa transisi ini kami sudah mendata juga Bapak, setelah melakukan pembelajaran di kelas selama kurang lebih 3 bulan Bapak. Kemudian di situ kami mendata bahwa ada tingkatan-tingkatan pembelajaran, kemudian jenis-jenis atau gaya belajar siswa itu berbeda-beda.
Kemudian dapat yang saya temui yaitu ada gaya belajar yang cenderung atau condong ke visualnya, kemudian ke estetiknya. Nah, dari media yang saya gunakan itu, nah di situ nanti ada peran anak. Nah, di situ nanti ada kinestetik Bapak. Di situ dia langsung memainkan tombol yang tadi saya bawa, kemudian dia akan berapa jumlah bilangan yang saya minta, dan di situ akan bermain seperti itu Bapak. Jadi saya sudah mengelompokkan gitu gaya belajarnya si A seperti ini, si B seperti ini ya. Jadi kita menjadikan dia kelompok seperti itu supaya pembelajarannya itu tercapai tujuannya. Masya Allah. Ya, ini memang baik sekali ya strategi yang digunakan ini karena bisa memenuhi yang tadi Ibu Guru bilang kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda ya. Sudah didata juga gaya belajar siswa, ada yang cenderung visual, ada yang kinestetik ya, dan ada juga yang audio ya. Jadi media ini dimaksudkan untuk bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Baik, terus untuk strategi mungkin yang lebih rinci ya, mulai dari awal pembelajaran ya. Kira-kira sudah ada bayangan kan? Apakah nanti medianya mungkin akan langsung digunakan atau siswanya dulu diberikan arahan dan sebagainya, itu sudah terbayangkan kan? Tentu itu sudah terbayangkan Bapak. Bagaimana langkah-langkah kita menggunakan media tersebut, tidak sembarang menggunakan media. Tentu ada aturan mainnya seperti itu Bapak. Kemudian sebelum pembelajaran itu biasanya saya menggunakan PSP Bapak. Ya di situ dari awal masuk pun saya sudah menanyakan suasana hati siswa itu seperti apa. Kemudian semua anggota itu akan kita laksanakan Bapak, insya Allah. Tentu bagaimana langkah-langkahnya, aturan permainannya. Jadi anak-anak di situ ada disiplin, tanggung jawabnya, kerjasamanya di situ. Jadi ya teratur Bapak, tidak sembarang bermain, karena ya kita ketahui bahwa anak kelas rendah, kelas 1 apalagi, tentu asik dengan kata permainan atau bermain seperti itu. Ya, dari strategi ini saya sudah merasakan seperti saya sudah akan mengajar literasi. Media yang digunakan sudah akan memenuhi kebutuhan gaya belajar. Kemudian juga akan menerapkan PSE tadi ya, sosial emosional anak, dengan menanyakan suasana hatinya. Nah, kira-kira Ibu Ida ada hal yang ingin ditambahkan lagi nggak untuk persiapan pembelajaran ini? Tentu banyak hal yang harus saya persiapkan Bapak. Tentunya dari segi media juga di sini saya belum merampungkan 100%, ya kira-kira sudah 50% lah mengenai media tersebut. Nah, tetapi ada lagi hal yang lebih mengkhawatirkan bagi saya tentunya dari siswa saya sendiri Bapak. Diketahui bahwa murid saya, siswa saya itu ada beberapa yang masih kesulitan dalam literasinya membaca Bapak. Ada yang belum bisa, yang masih terbata-bata membacanya, kemudian mulai menyambungnya. Disitulah Bapak kesulitan, hambatan yang sedang saya ini Pak, lebih memperkuat di situ dulu untuk menunjang tujuan pembelajaran ke depannya. Ya, baik Bu Guru. Jadi di sini Ibu Guru mengkhawatirkan ya terkait siswa yang sebagian ada yang belum bisa membaca ya. Betul. Kira-kira apa ya yang menghambat siswa yang belum bisa membaca ini? Yang untuk menghambat siswa belum membaca ini Bapak, mungkin dari kita lihat dari beberapa siswa Bapak, dari siswa-siswa mungkin tentu dari faktor dari luar juga, mungkin dari kondisi di rumah atau seperti apa kondisi keluarga siswa ya, karena dapat saya ditemui dari beberapa siswa yang ini
yang belum bisa membaca, mungkin kita ketahui bahwa ada keluarga yang broken heart gitu, jadinya itu berpengaruh terhadap pendidikan anak tersebut, mental anak tersebut ya gitu. Mungkin ada rasa takut, tidak berani mencoba seperti itu. Baik, jadi ibu guru merasakan bahwa faktor kondisi rumah ini akan menjadi penghambat anak-anak ini, terutama di dalam membaca ya. Nah, ibu guru ini punya rencana nggak di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu, rencana untuk meminimalisir agar anak-anak yang tadi katanya menjadi kekhawatiran anak-anak yang belum bisa baca ini, ketika dalam pembelajaran nanti tetap bisa lancar. Itu ada rencana untuk meminimalisir. Tentu ada rencana, ada, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, tentu gaya belajar anak itu berbeda, kemudian kemampuan setiap siswa itu berbeda. Nah, disitulah saya mengelompokkan gitu, dari mana siswa yang mungkin pemahamannya atau pengetahuannya yang berkurang bacanya, saya akan pisahkan. Karena sambil mengajarkan itu, saya akan tetap membimbing di sana, Bapak, sambil mendampingi siswa tersebut agar tetap berjalan kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Dan ya seperti itu. Baik, tadi dikatakan bahwa media untuk pembelajaran ini belum rampung 100%. Kira-kira kapan ini mau dirampungkan dulu? Ya, mungkin besok atau nanti saya akan melaksanakan lagi supaya jadi 100%, Bapak, untuk persiapan lusa kita belajar seperti itu. Ya baik, mudah-mudahan bisa cepat selesai gitu ya. Kira-kira ada orang atau siapa mungkin yang guru butuh dukungan untuk pembelajaran ini? Tentu saya membutuhkan bantuan, Bapak, dampingan seperti guru yang lebih senior, lebih berpengalaman. Tentunya Bapak juga harus membantu saya. Siap. Saya perlu bantuan Bapak untuk merampungkan semua persiapan pembelajaran kita usai. Berarti kita tinggal atur jadwal, gitu. Siap. Oke. Nah, dari awal sampai akhir ini kan sudah terlihat ya, sudah ada gambaran. Nah, kira-kira ini kapan pembelajaran ini bisa Ibu laksanakan? Insya Allah pembelajaran ini bisa kita lakukan jika rampung besok, Bapak. Insya Allah nanti kita rampungkan, Insya Allah lusa kita bisa mulai, Insya Allah. Oh, lusa ya? Insya Allah. Ya, karena saya ada rencana untuk melakukan observasi langsung ketika pelaksanaan pembelajaran yang ibu guru nanti lakukan. Siap, Bapak. Ya, gimana nih perasaannya setelah kita diskusi hari ini? Ya, tentu lebih ringan lah ya. Lebih ringan, mungkin ya. tadi kita hanya bisa mengerjakan media sendiri, tapi ketika Bapak bertanya ya, saya apakah perlu bantuan? Tentu dengan semangat perlu bantuan seperti itu, Bapak. Tentu menambahkan ini bertukar pikiran lah, Pak, berbagi tentang kegiatan belajar di sekolah. Luar biasa ya. Baik Bu Guru, alhamdulillah diskusi kita hari ini luar biasa ya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Guru. Mungkin kesimpulan untuk kegiatan diskusi kita hari ini, mungkin dari materi sampai yang persiapan yang Ibu sudah lakukan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk persiapan kita, untuk kesimpulan dari diskusi kita ini, tentunya saya menyiapkan materi, yaitu materi yang tadi saya katakan adalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk cerita, Bapak. Kemudian dari segi media yang saya gunakan, bisa menggunakan telur atau menggunakan papan pembelajaran, dan menggunakan untuk menunjang tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik, terima kasih Bu Guru atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan praktik coaching tahapan observasi ini. Saya sangat sudah tidak sabaran nih mau melihat observasi yang insya Allah lusa ya yang akan dilaksanakan. Insya Allah nanti saya akan berkunjung ya, karena setelah observasi kita ada kegiatan pasca observasi terkait perencanaan yang sudah Ibu Guru persiapkan.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga pelaksanaan pembelajaran di observasi nanti bisa berjalan lancar, tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak selamat kembali. Terima kasih. Demikian praktik kucing kami, tahapan pra-observasi dengan saya Suhelan SPD dan rekan saya Nur Hidayah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini?
terima kasih Guru. Seperti yang saya bilang tadi, ketika juga saya datang mengamati langsung pembelajaran itu Guru, itu saya juga sangat menikmati sekali, luar biasa sekali yang telah Guru lakukan di kelas 1A. Terus di dalam pembelajaran kemarin, apakah area pengembangan yang Ibu sudah rencanakan itu berjalan dengan baik dan tercapai? Ya, baik. Untuk pembelajaran kemarin, tentu saya merasakan cukup tercapai ya tujuan pembelajaran. Baik. Tentunya mengenai pengembangan, saya sendiri harus banyak mengembangkan kembali dengan cara saya menjadikan mempunyai lagi pembelajaran tambahan. Tentunya saya membutuhkan banyak guru-guru senior yang dapat membimbing saya lagi, kemudian saya mengaktifkan kembali lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran guru-guru baik di sekolah maupun di Baik, tadi katanya cukup tercapai ya. Ya, di tempat bagian area mana yang cukup tercapai ini, yang guru rasakan belum maksimal atau cukup tercapai? Kira-kira apakah di keaktifan siswanya atau pada pengelolaan kelasnya? Untuk cukup tercapainya itu dari keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk pengelolaan kelas, disitulah letak kekurangannya sedikit karena belum bisa memfasilitasi secara keseluruhan. Oke, berarti keaktifan siswanya sudah cukup, sedangkan pengelolaan siswanya yang belum maksimal. Ya, tadi katanya juga ada yang belum maksimal gitu kan ya. Itu kendalanya seperti apa itu sehingga belum maksimal? Jadi untuk kemarin saya dari rangkaian pembelajaran pakai pembelajaran kita ada secara kelompok, kita itu hanya saja jadi yang terjadi hanya secara hingga yang kelompok tidak. Berarti ketika pembelajarannya berlangsung, yang tadinya ada rencana untuk membuat kelompok siswa seperti itu, ternyata harus individual. Nah, apakah akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang guru sudah tetapkan itu? Apakah tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Atau memang tujuan pembelajarannya menjadi tidak maksimal untuk dicapai orang? Betul. Jika tidak terjadi sesuai dengan ini, tentu mungkin tujuan pembelajarannya kurang tercapai, kurang maksimal seperti itu. Jadi harus ada banyak perbaikan-perbaikan lagi untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kemudian kemarin saya lihat juga dari data yang saya sudah tulis ini, saya sudah melihat pertama media, pemanfaatan media itu saya sangat excited ya, pemanfaatan media yang digunakan itu sama dia efektif. Terus yang kedua itu sudah maksimal digunakan sehingga menutupi tadinya mungkin mereka sudah keasikan, menutupi mereka lupa untuk dikelompokkan seperti itu ya. Kemudian untuk keaktifan siswa saya juga mencatat siswanya sangat kecil ya, mulai dari awal ketika diajak ya absen menggunakan PSE ya, itu mereka senang sekali. Dia menunjukkan emosi, suasana hatinya ketika bervariasi suasana hati. Bu guru juga melakukan kegiatan seperti menghibur mereka kayak nyanyi-nyanyi seperti itu, kayak ice breaking ya. Ya ini juga saya catat luar biasa itu dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran itu yang memang belum maksimal gitu. Ya, kira-kira ke depan apakah ada rencana di guru terkait untuk perbaikan pembelajaran di kelas yang guru lakukan ini? Tentu ada rencana untuk perbaikan ke depan itu.
tidak cukup karena sejatinya guru itu harus terus Terus belajar. belajar ya. Belajar mencari dan banyak agar apa yang ingin kita capai dari setiap tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan maksimal dan baik. Kemudian bawa keuntungan untuk siswa maupun guru tersebut. Baik, Bu Guru. Kemudian untuk ke depan nih, ada enggak aspek pengembangan yang ingin Ibu Guru tingkatkan mungkin dari evaluasi kita kemarin terkait dengan area pengembangan yang kapal sudah bagus sekali. Sekarang untuk ke depan ada aspek pengembangan lain enggak agar pembelajaran yang Ibu Guru lakukan itu bisa tercapai dengan baik dan juga ketika dilaksanakan juga berjalan sesuai dengan rencana yang dilakukan. Ada enggak aspek yang ingin Ibu Guru kembangkan ke depan? Tentu ada Pak ya. Dari tadi awal kita bilang bahwa guru itu harus banyak belajar. Dari pengalaman kemarin pengamatan itu bahwa satu saya bisa mengkondisikan mengkondisikan suasana kelas guru dan lihat siswa apakah materi yang akan kita sampaikan ini sesuai enggak dengan media yang akan kita sampaikan, apakah kita juga harus pikirkan ke depannya apakah dengan menggunakan media tersebut siswa itu akan merasa lebih aktif, lebih gembira, senang atau tidak dari pembelajarannya itu. Belajar itu bahagia, tidak tertekan, bergembira dengan sesuai dengan suasana hati awal mereka yang awalnya dari baru datang kelas dia bahagia, tetapi ketika setelah menerima pembelajaran jangan sampai suasana hatinya itu berbeda. Oke, luar biasa. Saya setuju sekali bahwa harus kita buat bahagia ya, apalagi di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bu Guru mempunyai aspek pengembangan yang pertama itu ingin mengkondisikan suasana kelas supaya lebih efektif lagi, dan yang kedua ingin meningkatkan terutama di dalam penggunaan media agar sesuai enggak dengan kebutuhan siswa. Kemudian juga ada evaluasi untuk penggunaan media ini. Apakah mereka memahami, apakah mereka juga bahagia menggunakan media ini ya. Jadi aspek itu ke depan Ibu Guru akan kembangkan terus diperbarui ya. Berarti ke depan ini ada rencana tindak lanjut dong dengan aspek ini ya. Betul. Oke, kira-kira apa ini rencana ke depan ini untuk tindak lanjut untuk peningkatan aspek yang Ibu Guru tadi sampaikan? Tindak lanjutnya seperti tadi tidak bosan-bosan kita bilang bahwa guru itu harus belajar tentunya. Tidak stop di situ saja. Jangan merasa wah ini sudah cukup melihat siswa semua bahagia seperti itu. Oh ini sudah cukup, tidak, harus terus belajar. Tetap satu kondisi hati siswa itu kalau sudah senang, apalagi di kelas rendah kita harus banyak mempunyai referensi yang membuat siswa itu bahagia dalam belajar. Ya, betul sekali ya. Kita harus terus belajar ini. Memang guru itu tidak berhenti-henti ya, harus terus belajar. Di sini berarti kita membutuhkan banyak referensi ya. Jadi ke depan Bu Guru akan pelajari banyak referensi. Kira-kira untuk ke depan Ibu Guru mungkin membutuhkan dukungan ataupun hal-hal yang memang bisa menunjang untuk rencana tindak lanjut ini. Mungkin membutuhkan bantuan kepala sekolah atau butuh dukungan dari orang-orang tertentu. Oh, butuh. Tentu Bapak, kita butuh. Ya. Masih jauh dari kata aman, sudah menjadi buku yang lama, pengalaman dengan siswa seperti apa di dalam kelas maupun di luar kelas.
kemudian dari segi kita menyampaikan materi pembelajaran, itu tentu saya perlu dukungan yang banyak dari Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan, dan tentunya saya juga tidak boleh malu bertanya. Betul, betul. Kita inginkan capaian dalam pendidikan ini benar-benar menjadikan kita memberikan yang terbaik untuk anak didik. Iya, siap. Berarti ini ibu guru membutuhkan dukungan terutama dari guru-guru senior ya. Baik, sesuai dengan program kita juga kan, kita ada komunitas belajar Malomba. Kita mungkin bisa menjadwalkan, merencanakan kegiatan untuk seri-seri ini. Betul Bapak, itu Ya. Betul sekali. Ya baik, terakhir ini Bu Guru. Gimana nih perasaannya setelah kita diskusi dari awal, dari tahap pra-observasi, observasi, kemudian di pasca observasi ini mungkin perasaannya nih gimana ini? Tentu Pak, saya itu merasa alhamdulillah. Iya. Dari aktif dalam berikan bantuan kepada saya. Jadi mana saya senang dan siswa saya juga senang karena saya menyalurkannya ke siswa saya juga, ibu-ibu. Oke, terima kasih Bu Guru ini. Jadi Ibu Guru senang, saya juga senang seperti itu ya. Semoga ini ke depan kita bisa mungkin memperkuat komunitas belajar kita di sini ya. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi praktik baik juga ya dari kegiatan kita. Dan juga tadi rencana tidak lanjutnya Ibu Guru mungkin membutuhkan referensi. Nanti kita bisa bertukar referensi dan juga bisa bertukar pengetahuan. Ya baik Ibu Guru, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga bisa bermanfaat baik untuk Ibu Guru ataupun bagi saya sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.